Saudara, minggu ini terjadi banjir tidak hanya di Jakarta, tapi juga sejumlah wilayah Indonesia, terutama juga terjadi di Mataram. Kalau khusus untuk DKI Jakarta, saudara, saya kutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, ada 51 rukun tetangga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter di titik terparah. Dan sementara untuk wilayah di luar Jakarta juga terjadi kebakaran di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan tak tanggung-tanggung saudara, ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Ini terjadi memang saat curah hujan begitu tinggi terjadi di sejumlah wilayah termasuk juga Jakarta dan juga Mataram. Saudara, petugas gabungan masih melakukan evakuasi korban banjir di kota Mataram, Lombok hingga malam hari. Sejumlah korban diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Wilayah yang terdampak cukup parah ada lingkungan Sweta Timur, BTN Riverside, Kelurahan Mayura, Kota Mataram, dan Gedur, Kelurahan Abian Tubuh. Sekarang kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fitri, bagaimana kondisi banjir malam ini? Apakah sudah surut atau justru masih mempersulit warga? Ya, Ilona dan juga saudara, banjir yang terjadi di wilayah Kota Mataram ini terus meluas dan hingga saat ini air belum surut sama sekali. Bahkan warga-warga sudah diminta oleh masing-masing lingkungannya untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman seperti di masjid atau tempat-tempat yang lebih tinggi. Dan sampai hari ini, begitu juga tempat saya melaporkan hari ini di Kelurahan Taman Sari, air terus volumenya meningkat gitu, dan beberapa warga sudah melakukan pengungsian di masjid terdekat yang mereka rasa lebih aman ini. Dan sejumlah tempat yang memang di wilayah Kota Mataram ini yang terdampak cukup parah adalah di Kelurahan Mayura, Kelurahan Bertai, Swete, dan juga Kelurahan Abian Tubuh. Dan sejumlah kelurahan tersebut juga disertai dengan air yang cukup deras sehingga masyarakat juga cukup khawatir ketika mereka berada di pemukiman mereka, sehingga tim SAR gabungan melakukan upaya evakuasi menggunakan perahu karet ke rumah-rumah warga. Dan saat ini banjir yang ada di Kota Mataram terus meluas hingga ke beberapa lokasi seperti di Kekale, kemudian juga di Kelurahan Taman Sari dan juga Kelurahan Skarbele. Dan menurut informasi yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dan juga Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang kebetulan juga meninjau lokasi banjir, termasuk juga Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, bahwa banjir ini disebabkan oleh volume hujan yang cukup tinggi dan juga hujan yang meluas di wilayah Kota Mataram, sehingga menyebabkan air sungai meluap di beberapa lokasi. Dan juga disebutkan bahwa terjadi pasang di laut yang ada di wilayah Kota Mataram ini, sehingga air di sungai meluap ke rumah warga. Sampai hari ini, Ilona, di tempat saya melaporkan juga air belum juga surut, dan warga juga diminta untuk melakukan upaya pengungsian di lokasi-lokasi yang cukup aman. Ilona. Apakah semua warga sudah berhasil diungsikan atau masih ada beberapa warga yang mencoba bertahan di rumahnya, terutama mungkin ada yang memilih tinggal di lantai 2 rumah? Ya, beberapa warga memang yang memiliki lantai 2 memilih untuk tetap berada di lantai 2 rumah mereka, namun aparat gabungan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta kepada masyarakat untuk memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman atau tempat yang tidak terdampak banjir, sehingga mereka benar-benar bisa lebih aman berada di lokasi tersebut. Dan sejumlah warga memang memilih berada di rumahnya, terutama beberapa kepala lingkungan dan juga beberapa petugas-petugas yang berada di lokasi tersebut untuk mengamankan wilayah rumah warga yang terdampak banjir ini. Dan Ilona, dapat saya sampaikan juga kepada Anda dan juga saudara, ada ratusan kepala keluarga di wilayah Kota Mataram ini terdampak oleh banjir karena air hujan yang terjadi di sepanjang hari Minggu hingga malam ini juga dikhawatirkan hujan akan kembali turun, sehingga warga diminta untuk tetap waspada dan lebih memilih berada di lokasi yang lebih aman. Ilona. Untuk warga yang memilih tetap tinggal di lantai 2 rumah, selain yang bertugas tentu saja, Fitri, apakah memang wilayah tersebut sudah biasa kena banjir sehingga mereka merasa menunggu banjir surut saja baru keluar dan tidak mau diungsikan?
Ya, beberapa warga memang yang berada di lantai 2 rumah mereka, wilayah tempat mereka sekarang tinggal itu sering terjadi banjir saat hujan turun cukup deras dan volume air yang terus meningkat. Hanya saja waktu dari banjir tersebut bisa cepat surut. Nah, hanya saja pada hari ini banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Mataram dan meluas, itu airnya belum juga surut hingga malam ini. Sehingga bisa dipastikan bahwa warga yang berada di lantai 2 diminta oleh petugas SAR gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dan juga Tagana untuk berada di lokasi yang lebih aman, terutama di lokasi yang tidak terdampak banjir, misalnya di wilayah Lombok Barat yang saat ini juga belum terdampak oleh banjir karena memang sangat dikhawatirkan hujan akan kembali terjadi pada malam hari ini, Ilona. Artinya kondisi banjir malam ini di lokasi tersebut lebih parah dibandingkan ketika pernah terjadi banjir lokasi tersebut, Fitri? Tahun 2015 pernah terjadi banjir seperti ini, Ilona, dan memang situasinya juga sama, hampir sama. Warga-warga mengungsi saja tidak terlalu lama. Durasi banjir tersebut bisa lebih cepat surut. Nah, hanya saja saat ini durasi banjir ini hingga malam ini belum juga surut karena memang diprediksi karena air laut di wilayah Kota Mataram ini yang berada sekitar 2 kilometer dari tempat saya melaporkan ini masih pasang, belum juga surut sehingga sungai-sungai yang mestinya masuk ke air laut itu meluap ke rumah-rumah warga. Ilona. Seintens apa hujan yang terjadi di sana, Fitri? Sampai tampaknya tadi Anda menjelaskan berulang-ulang bahwa memang terjadi perluasan banjir. Artinya kondisi ini tidak bisa kita sepelekan. Ya, benar, Ilona, hujan turun di wilayah Kota Mataram ini memang tidak hanya terjadi di wilayah Kota Mataram, ada di Lombok Barat dan kemungkinan besar ini memang dari hulu ke hilir sungai yang meluap itu terjadi di wilayah bagian timur. Kita memprediksi juga dan saya juga bertanya kepada beberapa petugas yang ada di wilayah Lombok Timur, hujan juga terjadi di situ dan kemudian di Lombok Barat di wilayah Narmada juga terjadi sehingga ini yang menyebabkan volume air itu sampai di Kota Mataram karena Kota Mataram ini termasuk dataran yang cukup rendah sehingga air sungai yang meluap itu lebih banyak volume airnya menuju ke wilayah Kota Mataram ini. Dan juga Ilona, selain dari air hujan dan sungai yang meluap ini, banyaknya tumpukan sampah yang menjadi problem atau menjadi masalah yang terjadi di sejumlah titik sungai-sungai besar yang ada di Kota Mataram ini. Sehingga masyarakat diharapkan sejak terjadi banjir ini untuk tidak membuang sampah di sungai. Ini masih terjadi sampai hari ini pembuangan sampah di sungai-sungai masih dilakukan sehingga ini menjadi salah satu juga yang menjadi penyebab utama selain curah hujan yang cukup tinggi dan juga air laut yang pasang adalah pembuangan sampah di sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Mataram ini. Ilona. Ya, informasi yang Anda sampaikan ini adalah sebuah koreksi ya, wake up call untuk regulator terkait jangan sembarangan membuang sampah jadi lebih tertib lagi begitu. Tapi dengan situasi atau fakta yang ada di depan kita dan laporan Anda bahkan gambar yang Anda kirimkan dari sana, situasi tidak baik-baik saja. Apa yang akan dilakukan oleh otoritas? Upaya apa yang akan dilakukan selain mungkin terus rajin mengajak warga agar mau dievakuasi, tapi apa tindakan lain yang akan dilakukan agar tidak terlalu lama berada di kondisi seperti ini, Fitri? Ya, Ilona, mohon maaf, saya akan melaporkan juga tetap kepada Anda. Tiba-tiba listrik mati di sejumlah titik di wilayah Kota Mataram ini, termasuk juga di tempat melaporkan ini. Sehingga tadi tiba-tiba terjadi gelap dan ini saya menggunakan lampu bantuan untuk bisa melaporkan kondisi terkini di wilayah banjir yang ada di Kota Mataram ini. Memang pemerintah Kota Mataram tengah berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ya, terutama di drainase yang ada di wilayah Kota Mataram ini karena seringkali drainase air atau selokan-selokan air yang ada di wilayah Kota Mataram ini diperbaiki begitu jelang musim hujan. Ini menjadi catatan penting dan kritik dari masyarakat agar pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan pada saat musim hujan, tetapi dilakukan pada saat musim panas atau musim kemarau sehingga tidak terjadi tidak terjadi kepanikan ketika hujan turun yang sangat tiba-tiba di wilayah Kota Mataram ini. Dan diprediksi oleh Badan BMKG bahwa hujan ini akan terjadi dalam sepekan terakhir sehingga ini menjadi
upaya untuk pemerintah juga untuk mengantisipasi agar banjir ini bisa segera surut dan upaya banjir tidak menggenangi rumah-rumah warga juga dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dan pemerintah Nusa Tenggara Barat ini, Ilona. Ya, prediksi curah hujan masih akan terus berlangsung selama sepekan. Kita berharap akan ada antisipasi dari regulator ya Fitri, sehingga Anda dan masyarakat yang ada di Mataram bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas rekan.